Sehat? Sehat. Oke, baik. Sebelum belajar, coba kondisikan ruang kelasnya dulu, mejanya belum rapi, coba dirapikan dulu nak, sebelah sini. Oke, pakaiannya yang belum rapi, coba rapikan dulu pakaiannya. Sudah siap untuk belajar? Sudah? Silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Sebelum kita belajar seperti biasa, Ibu akan cek dulu absensinya. Silakan Ananda klik link yang sudah Ibu kirimkan kepada Ananda untuk mengecek kehadiran Ananda pagi. Silakan dikerjakan. Ya, silakan diklik linknya terlebih dahulu untuk absensi pagi. Silahkan sudah selesai semuanya ngambil absen? Baik, sebelum kita mulai belajar, kita seperti biasa kita awali dulu dengan membaca ayat suci Al-Quran. Untuk pagi ini Ibu minta kepada Agnes untuk membaca Al-Quran. Silahkan Anda semuanya buka Al-Qurannya, surah Al-Baqarah ayat 1. Silahkan Agnes. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak Ibu semuanya, pagi ini masih semangat? Nah, harus tetap semangat. Nah, jadi jangan ada anak-anak yang tidak semangat. Apalagi ini masih pagi ya nak ya. Ananda anak muda harus tetap semangat. Baik anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, Ibu mau siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa nak? Bagus Agnes ya. Minggu lalu kita membahas itu materinya adalah kita ketahui bahwa menutup aib orang lain itu adalah salah satu cabang dari iman. Nah, dan juga materi minggu lalu itu juga ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Anak-anak Ibu semuanya, sebelum Ibu masuk tadi ke kelas ini, ya tadi Ibu ada mendengar bahasa-bahasa yang tidak bagus keluar dari teman-temannya. Ada yang memberi gelar kepada kawan-kawannya dengan gelar yang tidak bagus. Ada yang berkata kotor kepada kawan-kawannya. Nah, kira-kira menurut Ananda, apakah ini termasuk kepada kita menjaga lisan? Tidak. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu cabang iman yang selanjutnya adalah menjaga lisan. Baik, anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak Ibu nih. Siapa anak-anak Ibu yang pernah di sini berkata kotor kepada kawan-kawannya? Ya, kan? Ya. Contohnya seperti apa, nak? Kamil Lukman dengan bahasa Barambi Cuki. Siapa lagi? Iya. Silakan, nak. Baru. Nah, panggil kawan-kawannya dengan sebutan yang tidak bagus. Nah, artinya Ananda pernah mengucapkan bahasa yang kotor kepada kawan-kawannya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, bagaimana
nanti harus kita jalankan di dalam kelas nanti ketika pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan serius. Nah, kemudian tidak menggunakan HP kecuali nanti ketika ibu izin. Baik itu. Tujuan pembelajaran, ya, apa yang harus kita capai dari materi ini, nanti ada beberapa hal yang perlu kita capai dari materi ini. Yang pertama itu adalah nanti anak-anak diharapkan mampu menganalisis cabang iman, yaitu memelihara lisan. Kemudian yang kedua, nanti tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai di sini, anak-anak diharapkan nanti mampu mempresentasikan tentang memelihara lisan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga yang harus anak-anak capai itu adalah anak-anak mampu meyakini bahwa cabang iman itu adalah ajaran agama dengan sepenuh hati. Nah, kemudian yang keempat, anak-anak diharapkan nanti mampu membiasakan sikap memelihara lisan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Dan sekarang kita ulas sedikit tentang materi ini. Nah, Tommy, apa itu yang dimaksud dengan memelihara lisan? Lisan adalah upaya yang menjaga dan mengontrol ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut seseorang agar selalu baik, sopan, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Melihara lisan berarti berusaha untuk tidak berbicara hal-hal yang dapat menimbulkan kebencian, konflik, atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Oke, Tommy. Jadi bisa kita simpulkan bahwa memelihara lisan itu kita harus menjaga apa yang kita sampaikan kepada orang lain agar tidak menimbulkan rasa sakit hati dari seseorang yang mendengarkan bahasa yang kita keluarkan. Nah, jadi sampai di sini paham anak-anak ibu apa yang dimaksud dengan memelihara lisan itu? Oke, bagus. Selanjutnya kita akan melihat lagi bagaimana dalil tentang memelihara lisan ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Coba perhatikan di sini. Siapa anak ibu yang bisa membacakan dalilnya? Kan kepada Monik untuk membaca dalilnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini Allah menyuruh kita hanya menyampaikan kalimat-kalimat yang benar saja, bahasa-bahasa yang bagus saja. Nah, apa anak ibu semuanya? Sekarang coba kita lihat di sini lagi ada beberapa bentuk ya orang yang tidak menjaga lisan itu. Ada di sini fitnah, ada ghibah, ada buhtan. Lisan. Kira-kira di sini anak ibu ada yang pernah main kucing? Pernah, ya, pernah sekali. Nah, hati-hati ya nak ya, karena ini juga disampaikan orang yang mengunjing itu sama dia dengan memakan daging saudaranya sendiri. Bagaimana cara kita agar kita itu bisa menjaga lisan kita dengan baik? Ya, bagus. Oke, bagus. Coba ini siapa lagi nak? Rina, silakan Rina. Menjaga rahasia, jangan mengungkapkan rahasia orang lain kepada siapapun. Ya. Bersikap jujur dan terbuka dalam berkomunikasi dapat menjaga kepercayaan. Oke, bagus sekali anak ibu ya. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga anak-anak ibu semuanya. Untuk lebih pahamnya Ananda bagaimana materi menjaga lisan ini dan menerapkan tata cara menjaga lisan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu kasus yang akan ibu tayangkan kepada Ananda. Silakan nanti Ananda analisa video yang akan ibu tayangkan. Ya, Ananda simak, Ananda dengar videonya, dan nanti Ananda ibu harapkan bisa memecahkan masalah yang ada di dalam video yang akan ibu tayangkan ini. Berikut akan ibu tayangkan video
Berikutnya saudara, remaja bunuh anak di bawah umur. Orang siswa kelas 2 sekolah dasar menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang masih berusia 16 tahun. Pelaku mengaku kesal karena kata-kata korban. Bocah berusia 8 tahun. Sepintas hal kata-kata itu membuat pelaku ini langsung sakit hati. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Palu dan akan menjalani pemeriksaan psikologis. Tim Liputan Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, dari video yang ibu tayangkan tadi, Ananda sudah melihat kasusnya, ya, terjadi pembunuhan kepada anak di bawah umur. Siapa yang membunuh? Adalah seorang remaja. Kira-kira tadi kenapa terjadi pembunuhan ini, Nak? Remaja ini sakit hati. Kira-kira kenapa dia sakit hati? Karena perkataan si korban, karena mereka terjatuh dari sepeda. Nah, akhirnya si korban ini mengucapkan bahasa yang tidak bagus sehingga menimbulkan sakit hati kepada si korban, sehingga dibunuh oleh remaja tadi. Ananda akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok, ada menjadi 3 kelompok aja ya, Nak ya. Nah, nanti Ananda akan ibu berikan tugas masing-masing kelompok. Nah, sekarang silakan duduk dulu per kelompok yang telah ibu tetapkan kemarin. Silakan. Nah, baik, sekarang Ananda sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang tugas yang akan Ananda kerjakan adalah silahkan buka Androidnya di dalam kelompoknya masing-masing, buka aplikasi Canva. Nah, yang akan Ananda bikin di sini adalah silahkan kelompok yang pertama itu tugasnya adalah dari video yang Ananda lihat tadi, saksikan tadi. Yang pertama Ananda cari kenapa konflik itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua, apa saja contoh penggunaan lisan tidak pada tempatnya dalam kasus yang Ananda lihat tadi. Main dong kelompok 1. Nah, silakan dibuat tugasnya itu dalam aplikasi Canva. Oke? Kemudian kelompok yang kedua, tugasnya adalah bikin di dalam Canva itu, Nak, apa saja dampak buruk ketika kita tidak pandai menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari dari kasus yang kita lihat tadi. Silakan buka aplikasi Canva ya. Sudah? Silakan Ananda buat bagaimana cara memelihara lisan itu agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tugas ini silakan Ananda buat di dalam aplikasi Canva dan nanti silakan anak ibu akan meminta Anda mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Baik, Bu? Iya. Silakan diambil. Baik, anak-anak semuanya sudah selesai tugas diskusi kelompoknya. Sekarang silakan Ananda kelompok 1 presentasikan hasil kelompoknya ke depan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok 1. Yang pertama, konflik. Kenapa konflik itu bisa terjadi? Karena konflik yang tadi bisa terjadi karena dia tidak dapat menjaga perkataan lisannya dan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Baik, nanti di dalam aplikasi Quizizz ini akan nampak nanti bagaimana Ananda memahami proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan masukkan kode yang sudah ada nampak di layar kita, Nak. Silakan Ananda join. Semua ya. Silakan bekerja semuanya. Ya, silakan. Tidak boleh berkata kotor kepada orang lain. Bagus sekali, kita tidak boleh berkata kotor kepada orang lain. Bagus, silakan, Nak. Tidak boleh menyakiti hati orang lain. Bagus sekali. Siapa lagi? Ya, silakan. Menjaga lisan, Bu. Menjaga lisan, kita harus menjaga lisan kita untuk disampaikan kepada orang lain. Bagus sekali, Nak. Siapa lagi? Sebelah sini. Silakan. Menjaga perasaan orang lain dan menjaga harus menjaga perkataan kita, ya. Bisa juga kita menjaga perasaan orang lain. Nah, mungkin itu kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini. Jangan sesekali kita berbicara yang kasar, berbicara yang kotor. Kita harus senantiasa sebagai umat Islam menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita kepada perkataan-perkataan yang benar dan baik. Dan jangan sampai perkataan kita itu menyakiti hati orang lain. Baik, Bu? Nah, baik anak-anak semuanya, kita sudah selesai mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana pengalaman Anda belajar hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan ilmu dengan baik. Untuk minggu depan materi kita itu adalah tentang mensyukuri nikmat. Nah, silakan nanti Anda baca-baca buku PAI-nya di rumah. Nah,